Ya, pertama-tama kita mengucapkan langsung Ketua Mudahe, kita semua di bidang kesehatan sudah bisa kembali berkumpul setiap Manis Kuningan. Ya, kita rutin mengadakan pertemuan di Surabaya. Dan pada kali ini jangan lupa saya juga sampaikan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Ya. Semoga kita semua warga di Surabaya yang ada di Surabaya dapat kerajinan, keselamatan, kerahayuan, dan dapat rezeki ya di rantau. Cuy desa Sunan kita di Bali, dicenen kerahayuan dan rezeki, dan semoga kita sukseslah di perantauan, tidak begitu juga bisa berkembang sampai ke anak cucu kita. Dan pada saat ini saya tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak ya kepada sesepuh-sesepuh kita di Tangin, khususnya sudah rutin ya setiap pertemuan selalu membantu warga menyiapkan konsumsi, yang kalau sebelumnya kan kita itu ngelawar bersama gitu ya di Ketintang, tapi karena situasi ya akhirnya Pak Tangin masak sendiri. Jadi yang pura yang petangin, jadi warga di Surabaya akhirnya kita berdua biar kita bisa duduk, bisa saling asah, silang akur, ya, dohong sebayang tante, saling paras-paros, saling air, ya. Itu sebenarnya pengabdi kita semua. Karena zaman sekarang kita flashback ya, situasi di buku kan semua udah pada tahu nih. Mungkin di Facebook sudah tiap hari baca gitu. Saya ikuti. Saya tahu di wayan pemerintah, Pak Kami di pemerintah, tahu semuanya saya tahu. Tapi saya cuma melihat gitu, tidak apa-apa. Jadi karena situasi seperti saat ini ya, kita jangan sampai di Surabaya karena kita perantauan ke bawah arus. Itu yang saya tetap tekankan. Tapi tidak apa-apa, itu mungkin sudah jalannya gitu kan. Karena ini kalau saya lihat desa kita akan semakin baik. Karena poinnya kan satu, semua itu pasti akan berubah. Itu tidak bisa dipungkiri itu, apapun. Karena perubahan itu yang kekal. Tidak ada yang kekal kecuali perubahan. Seperti halnya agama Hindu. Agama Hindu dulu kan mayoritas Hindu kan, tapi kan berubah ke Muslim kan. Tapi ada juga yang tidak semuanya satu setuju gitu kan. Jadi di sanalah kuncinya. Kalau semuanya setuju kan bukan berarti, jika semuanya setuju itu bukan berarti bagus, belum tentu. Jadi poinnya kan dua bineda itu istilahnya kan baik buruk itu selalu ada, selalu saya tekankan seperti itu. Positif negatif itu pasti ada. Jadi laki perempuan itu kan berdampingan itu kan. Bagaimana kita laki perempuan ini bisa disatukan, dia bisa jadi harmonis kan gitu kan, sehingga menghasilkan buah hati keturunan yang sejahtera kan gitu. Sebenarnya poinnya sebenarnya itu. Makanya kalau saya melihat, saya petik positifnya saja. Jadi dengan adanya pro kontra itu adalah biasa ya. Jadi dualisme itu adalah dua bineda itu memang harus ada dan tidak boleh ditiadakan, itu memang harus ada tuh. Cuma kita bagaimana menyikapinya. Ya. Kalau saya sih menyikapinya seperti ini. Mungkin itu sudah kita ya, kehendak atas yang kuasa itu sudah pasti. Tidak ada yang terlepas dari kehendak beliau. Ya. Jadi poinnya kan sebenarnya kedepannya pasti akan lebih baik. Karena pro kontra itu memang harus ada. Jadi kalau semuanya berpihak misalnya gitu kan, jadi justru itu yang kurang bagus. Kalau saya seperti itu. Makanya kita di sini saya harapkan untuk Surabaya ya berpikir yang netral ya, jangan pro sana pro sini. Kita lihat dari jauh saja dan kita bisa lebih lebih positif lah, lebih bersih lah kita nilai. Sebab kalau sudah terjun ya, mau tidak mau kita pasti akan berpihak. Gitu. Kenapa saya di grup tuh menyarankan kalau ada kaitan dengan desa tuh jangan ikut gitu kan?
karena di desa itu di grup itu anggap di sini ya, sudah pasti di sini pasti ada pro sana pro sini loh, pasti. Jadi kalau di sini bisa kita berikan ruang untuk membahas itu, kita udah ada ruangnya juga sama kayak di grup IWB, Facebook gitu kan, udah rame, nggak akan ketemu gitu. Jadi kan kita menarik diri gitu ya, menarik diri, dalam artian tidak terjun langsung gitu kan, kita lihat. Kalau kita misalnya pas lagi mendukung mau punya, kita punya. Kan kita dari awal juga udah punya kan, bangun itu gerbang, misalnya nyambung kita mau punya dari awal. Kita linggih atau sebelum kita linggih kita membangun di Pura Gumang juga kita punya kan, itu semua dari warga di Surabaya kan. Begitu ada Netek Linggih kita juga mempunyai. Dan begitu ada pro kontra, semua UEB itu memberikan surat pernyataan gitu kan. Saya kan bilang, kita stop, kita tidak mau memberikan pernyataan. Karena tujuan saya kan biar kita tuh aman gitu. Jadi sebenarnya kita tetap dukung apapun yang terjadi, kita tetap dukung. Poinnya kan jelas tadi ya. Satu, perubahan itu adalah kekal. Ya. Terus yang kedua, perbedaan itu pasti ada, itu tidak bisa dilepaskan kalau bineka itu. Tinggal kita menyikapinya. Terus yang ketiga, karma pala itu pasti berjalan, berlaku. Ya, itu hukum sebab akibat. Itu yang paling yang paling kekal itu juga. Karena tidak mungkin ada sesuatu tanpa ada sebab. Itu pasti. Kalau kita runut, apa sih penyebabnya ini gitu kan? Coba kita telisiki. Mungkin teman-teman juga bisa membaca kan. Ujung-ujungnya kalau saya udah paham gitu kan. Nah, karena ujungnya itu jelas. Ada sebab sehingga ada akibat gitu. Dan sekarang pun itu pasti ada akibatnya juga kan. Apapun yang dilakukan itu pasti akan ada akibatnya. Memang sih saat ini sih tidak merasa gitu kan. Apapun, baik positif, baik negatif, pokoknya itu tidak bisa kita lepaskan. Makanya saya minta di teman-teman Surabaya ya, tetap biar kita bisa di garis tengah ya, tidak terlalu kelihatan memihak gitu ya, memihak si A, si B, karena itu semuanya kan keluarga kita gitu. Saya keluarga gitu, tapi saya juga karena saya sering menahan gitu kan, menahan ini kan, saya dianggap memihak. Di sisi ini tadinya saya dianggap masuk sini kan, ternyata bukan gitu kan, malah di sisi ini dianggap saya masuk sana, malah bukan gitu. Jadi di sini saya dianggap tidak berpihak dia, di sini juga menganggap saya tidak berpihak dia gitu. Yang tadinya dia menganggap saya berpihak sana gitu. Padahal sebenarnya tujuan saya itu ya semua itu adalah keluarga kita gitu. Sekarang ada yang pro terhadap bangunan kan, ada yang kontra, semua ada alasannya. Karena semuanya itu kalau saya amati pasti ada dampak positifnya gitu. Ada plus minusnya lah. Pembangunan ada itu memang ada plusnya, tapi ada juga minusnya. Pembangunan itu ada yang menolak karena ada positifnya juga, ada minusnya juga. Jadi pokoknya kita yang di rantau ya harapan saya sih ya kita ya tetap bersatu lah, bersatu. Bagaimana kita biar bisa lepas dari ujian ini gitu. Karena kalau kita udah lepas dari ujian ini baru kita akan bisa lulus. Mungkin kalau poin saya sih kaitan dengan situasi saat ini di desa sih seperti itu. Makanya tadi juga banyak nanya kan, bagaimana di desa ini, bagaimana ini. Makanya ya kita hadapi dengan positif saja. Ya. Jadi nggak usah terlalu berlebihan lah, pro sana pro sini. Jadi ikuti saja kemana arah anginnya, kemana arah airnya gitu kan. So saat ini saya yakin desa kita akan tambah bagus, tambah baik. Jadi kalau justru pro kontra ini akan membuat tambah bagus. Di samping itu juga kemampuan
orang-orangnya juga tambah bagus. Karena sekarang kan semakin kritis kan. Polisi ini kritis itu kan, dia semakin belajar tentang hukum dan sebagainya. Di sini juga sama, dia juga belajar, gitu kan. Termasuk bukan hanya kritis kepada desa saja, dia juga malah mengkritisi kebijakan pemerintah kan, kenapa ada izin dan sebagainya kan. Di sana sebenarnya ilmu di sana, ilmu pendidikan lah, mengungkap kebenaran kan. Di sisi kebenaran di sisi ini, kebenaran di sisi ini, justru itu akan membuat warga desa kita itu yang itu semakin terbuka ilmunya gitu kan, tergugah dan bisa lebih bagus. Ya, kembali. Cuma sekarang kan kita pro kontra itu sudah biasa. Silahkan tuh kan, tapi ingat bahwa kita adalah satu keluarga. Jangan sampai terjadi kontok-kontokan. Beda pendapat boleh, tapi kan harapan seperti itu. Jadi sekarang misalnya dia ke sana nggak apa-apa, tapi kan di keluarga kita harus bersatu gitu. Ya, jadi itu yang kaitan dengan di desa ya. Jadi kalau kita mau siapa sih yang nggak tindih sama desa? Siapa sih yang tidak ingin memajukan desanya? Saya yakin semuanya itu adalah karena dia tidak ingin memajukan desanya, baik yang pro dan baik yang kontra. Itu udah pasti itu. Jangan sampai nanti bilang oh ini tidak mau mengembangkan desanya. Bukan. Justru karena dia melakukan hal itu adalah karena dia ingin desanya itu maju. Gitu. Dan tidak ingin desanya itu terpuruk ke depannya. Pokoknya seperti itu kaitan dengan desa. Mungkin kalau kaitan dengan di WB kan saat ini kan sudah ada masalah ya. Sudah ada masalah yang sukara ya. Semua pada sehat walaupun pada pertemuan kali ini ada warga kita yang sakit ya. Kita juga sama-sama mendoakan ya, semoga dia cepat sembuh dan istrinya gede juga sama anaknya juga tadi izin karena sakit ya. Kita juga doakan biar sembuh. Mungkin ada lagi yang kata-kata yang perlu disampaikan oleh warga yang lain. Saya melihat pembangunan desa memang oke. Pro kontra itu sudah biasa, tapi jangan sampailah kita di warga Bubuk yang ada di Rantau ini kita selalu kritis, ikut mengkritisi, gitu. Artinya menurut saya ditanyai seperti bagaimana IWB Surabaya. Kalau IWB Surabaya, Probekal tiangi jero kawan tiang kali hormat. Terus KDA yang sekarang saya juga dukung karena saya juga melihat desanya maju. Dan juga saya di Rantauan merasa tidak dikasih beban. Ayah tidak suan prising, ya kan? Jadi itulah IWB Surabaya. Kenapa kok tidak ada? IWB Surabaya kok tidak buat surat menyatakan tidak ada itu. Kalau IWB Surabaya pulang hanya tujuannya merainan. Itu lagi. Nah masalah pro kontra yang dibunuh ini mudah-mudahanlah cepat selesai. Jadi, kalau memang tidak bisa diselesaikan ya ada hukum gitu jadinya kan. Tapi jangan sampai lah terjadi itu. Menurut kita ya, menurut saya di WB Surabaya mudah-mudahanlah jangan sampai seperti itu ya. Ini apalagi sekarang KDA sekarang dari 2 tahun dia menjabat ya. Nah mungkin dia programnya dia ingin menyelesaikan selama 2 tahun ini. Kita lihat saja dulu bagaimana kemajuannya. Apakah dia nanti akan mencalonkan lagi apa tidak? Kan kita belum tahu. Nah, mudah-mudahan nanti bertarung lagi ke depan. Nah kalau andai kata KDA sekarang yang didukung orang banyak, ya tetap kita dukung. Kalau memang bagaimana, itu sudah pemerintah juga mendukung. Tetap jero kawan kita ini, jero yang mas, jero bendesa kita, itu tetap kita hargai, tetap kita junjung. Jadi artinya kita tidak akan ikut gondok-gondokan seperti tahu misalnya biang kan kok menggimbal bertimpal di ini, tak perlu. Berbeda itu sudah biasa. Ya kita tetap menghargai, kita tetap menghormati pembangunan kita dukung, ya toh, tapi bendesa kita tetap kita hargai. Bagaimanapun itulah kalau dari Surabaya saya rasa itu mungkin warga Surabaya kenapa tidak ada membuat surat pernyataan, itulah alasannya. Jadi tidak pro dan kontra itu sudah biasa, ya mudah-mudahan cepat selesai lah. Bukannya karena kami tidak mengakui desa, tidak mengakui desa. Mari kita berpikir positif aja lah.
Mungkin itu Bang Ade, menurut saya ya. Kalau kita ke Bubuk, mari kita sembahyang. Waktu ayah ke Banjar, ayah kita ayah. Gitu loh. Itu harapan saya. Kalau memang kita masih banyak umur bisa berkembang besar. Kalau kita mau punya di Belagung, gas di panitia selesai. Mungkin itu Bang Ade menurut saya ya. Cuma kita pribadi toh, kalau kita memandang itu bagus, programnya, proyeknya bagus, kita dukung, kita klik aja gitu. Tapi komentarnya sukses aja gitu aja. Kita membawa sangkut paut masalah WB Surabaya. Nah, saya sering gitu ngeklik yang baik-baik saja. Kalau memang program itu bagus, itu memang apa namanya untuk masyarakat Bubuk, ada hubungan di sana, saya ya dukung gitu. Saya tidak membawa institusi UBB Surabaya, pribadi aja saya, ya saya pribadi aja gitu. Saya komentar begitu, tidak membawa UBB lah, gitu loh. Karena saya memandang itu bagus ya, kita klik aja gitu, kita dukung gitu. Apa program-program yang dicanangkan oleh Keliang Desa Adat sekarang ini ya bagus, ya kita dukung gitu. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Kita pingin dia damai lah gitu, masa terus berlanjut terus gitu ya, seperti itu ya. Kalau ujungnya sih egoisme masing-masing ya. Tapi Brimadi bilang itu bahwa memang ini proses mengungkap kebenaran. Kayak cerita di Mahabharata, mungkin si Krishna pernah bilang gini ya. Krishna ngomong pada siapa namanya, si Bhisma gitu ya. Bhisma kan sangat kuat dengan budaya lama gitu ya, tradisi lama. Kalau tradisi lamanya Bhisma bilang apa? Kalau dia sekali bersumpah, dia harus ikuti sumpah itu gitu, sampai mati. Nah, tapi Krishna bilang sumpah itu bisa dilanggar kalau gitu ya, kalau memang demi kebaikan pada masyarakat banyak. Kalau kamu istilah itu kamu dosa, sumpahmu hanya untuk pribadi. Karena dia bersumpah nggak akan nikah seumur hidup supaya ibunya, bapaknya kawin dengan itu ya, siapa namanya, Dewi siapa gitu ya. Itu kepentingan pribadi. Tapi kalau mau sumpah untuk kepentingan pribadi, kamu dosa. Tapi kalau kamu sekarang berubah, bisa nggak langgar sumpahnya? Bisa. Asal itu kamu untuk kepentingan orang banyak orang. Nah, artinya kalau lihat dualisme Bubuk ini gitu ya, saya nggak tahu, karena saya nggak ngikuti jujur ya. Begitu saya baca, saya udah nggak dalami bacanya. Kenapa? Karena kalau baca, ya ibarat ngotori pikiran gitu ya. Ini kalau saya pribadi. Karena semua ngaku benar, ya. Semua ngaku benar gitu ya. Tapi ya menurut ini bandingan dengan kisah Mahabharata, kita beriver Mahabharata ya. Mahabharata tuh si Krishna selalu bilang, kalau itu untuk kepentingan orang banyak, maka itu bagus. Ya. Peperangan Bratayuda kenapa ada? Memang untuk menegakkan kebenaran, untuk kepentingan orang banyak. Ada korban nggak? Ada korban pasti, gitu ya. Bahkan Krishna udah tahu siapapun akan jadi korban, ya. Bhisma akan meninggal, ya. Si Karna akan meninggal, ya. Kenapa kok Pandawa berani melawan Kaurawa? Karena dia punya 3 kekuatan. Bhisma, Karna, sama satu lagi si Drona. Tanpa ada 3 orang itu, Kaurawa nggak akan berani melawan Pandawa. Ya, nah, 3 orang nih, si Bhisma, Karna, sama si Drona, itu dia terikat dengan sumpah untuk kepentingan diri sendiri. Kenapa dia dosa gitu? Makanya karena dia terikat sumpah, maka dia terikat banget dengan itu gitu. Dan seumur hidupnya dia menderita. Si Bhisma gitu. Begitu dia mau menegakkan kebenaran, nggak bisa. Misalkan nih pada saat si Kaurawa ya, Kaurawa sama Raja Kaurawa itu si Destrata. Destrata waktu itu rakyatnya kan karena apa ya? Anaknya si Destrata, si Duryodhana itu kan mengacung-acungkan senjata gitu ya. Terus di tukang ikan itu kan mau motong ikan, nah itu dikira melawan dia gitu. Laporkan ke Destrata, langsung hukum pancung dia gitu. Disuruh hukum pancung. Saat itu si Bhisma tahu, tapi Bhisma nggak berani, gitu ya, nggak berani sama Destrata. Padahal dia bisa ngambil alih kerajaan itu sekaligus. Ya, tapi kenapa dia nggak dia lakukan? Karena dia terikat sumpah, gitu ya. Sumpah dia tidak akan jadi raja, tidak akan nikah. Sumpah itu ngikat dia seumur hidup dia. Sehingga si Bhisma ini tidak bisa menegakkan kebenaran. Nah, saya nggak tahu kalau di Ubung ini ya, siapa sih yang menegakkan untuk kepentingan orang banyak, gitu ya. Nah, kalau dia menegakkan untuk orang banyak, nah mungkin akan terungkap kebenaran. Ya, tapi siapa sih yang berjuang itu untuk kepentingan diri sendiri? Suatu saat dia pasti akan tersingkirkan. Ya, kita belajar dari Mahabharata ya.
Mahabharata itu kalau dilihat kekuatan Kaurawa di backup sama Bhisma, Drona sama Karna itu nggak mungkin kalah. Kenapa? Bhisma nggak bisa mati, kan ya? Drona nggak bisa mati, ya. Si Karna nggak bisa mati. Kenapa kok dia bisa mati? Ya, karena turunnya Tuhan dalam bentuk Krishna. Krishna ini yang mengancam si ini Bhisma, mengajarkan kebenaran ke Bhisma. Sehingga dengan ajaran kebenaran, Bhisma tahu kebenaran, maka Bhisma mulai dia melepas kekuatannya dia. Dia nggak akan membunuh lagi, tapi dia tunggu kematian dibunuh dengan apa namanya itu Sri Kandi. Ya. Nah, kemudian Drona nggak bisa mati. Gitu. Tapi gimana melumpuhkan Drona? Dia sangat cinta pada anaknya, karena dia bersumpah bahwa dia akan bela anaknya sampai mati, gitu ya. Nah, begitu anaknya diinformasikan meninggal, dia stres, goyang kan? Goyang. Nah, itu memang iya, olahannya si Krishna kan, gitu ya. Anaknya kan siapa namanya itu? Lupa nama anaknya ya. Ya, pokoknya anaknya disuruh mati lah, gitu ya. Tapi di nama gajah disuruh sebagai anaknya dia meninggal. Begitu dia goyang gitu ya, dan dia udah ngamuk mau menghancurkan dunia dengan senjata pamungkasnya dia. Nah, satulah si Krishna menasihati dia gitu. Bahwa kamu ini ya, kalau kamu nggak mati saya akan bunuh kamu, karena kamu yang menghambat kebenaran dunia ini. Karena kebenaran akan terungkap, tapi kamu yang menghalangi. Artinya orang yang akan menghalangi kebenaran ini pasti akan tersingkir oleh yang di atas. Kalau kita belajar dari kisah Mahabharata gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk kita sendiri di sini seperti apa? Ini kalau saya pribadi gitu ya, saya mengenal namanya detox jiwa. Ada detox kesehatan ya. Detox kesehatan kita buang racun-racun tubuh kita. Tapi ada detox jiwa adalah begitu kita mengenal isu yang negatif dan kita udah negatif thinking nih, itu akan meracuni tubuh kita. Bisa nggak kita mulai pelan-pelan membuang itu? Seperti misalkan yang Pak Madi bilang itu ya, begitu kita baca berita gitu ya, kita akan terpancing ini ya, saya sendiri terpancing nih ya. Nah, udah nggak enak nih ya, udah saya nggak lanjutin. Kalau ditanya gimana beliau, saya nggak ngikutin. Ya. Tamu juga kesini sebenarnya teman baik ya. Gimana kartu pendapat terang ini? Oh, no comment, tahu aku nggak ngikuti ya. Kok nggak tahu? Ya memang nggak mau ngikuti gitu. Silakanlah selesaikan, itu bukan urusan saya. Nah, kalau tanya saya pro siapa? Saya nggak pro siapa-siapa. Ya. Tapi bisa nggak ngasih informasi? Silakan ngasih informasi. Dia ngasih informasi macam-macam. Saya bilang bagus-bagus saja gitu, bagus dan sebagainya gitu ya. Nah, semoga cepat selesai saya bilang itu, dan semoga kebenaran akan terungkap. Ya, artinya apa? Ya kebenaran tuh ya nggak akan lari kemana, pasti akan terungkap. Cuma memang butuh proses. Ya, kenapa perang Mahabharata itu terjadi? Ya untuk mengungkap kebenaran itu. Siapa yang benar sebenarnya? Yaitu Pandawa itu. Ya, Pandawa yang megang kebenaran terus. Jadi ya kita banyak belajar di kisah Pandawa ya. Kalau teman-teman misalkan di sini punya referensi filmnya, ya perlu nonton lah filmnya, kan ada filmnya tuh ya, itu filmnya. Tahu semua kan ya, kitab sucinya ada gitu ya. Banyak sih kita belajar kebajikan ya. Terus si Drona gitu ya, ditanya sama si Krishna gitu ya. Si Drona dibilang bahwa kamu tuh bukan guru sejati. Kamu tuh memperjualbelikan ilmu pengetahuan yang kamu butuh. Kenapa? Dia ngajari si Pandawa kan sama Kaurawa hebat banget gitu ya. Tapi setelah dia ngajarin ya, Pandawa Kaurawa sudah berperang melawan kerajaan lain untuk melakukan kerajaan lain. Artinya dia memperjualbelikan ilmunya. Nah, dia dosa di sana. Terus dia sangat sayang kali pada anaknya, tapi dia fanatik banget terhadap anaknya. Bukan mengajarkan anaknya, tapi dia betul-betul memanjakan anaknya dengan anaknya tidak berjuang tapi dikasih ilmu banyak. Ya. Artinya apa? Nah, kalau itu orang tua, ya kita bentuk karakter anak tidak mudah. Tapi jangan banjakan anak, bentuk dia karakter supaya dia menjadi pribadi yang itu sih tadi sekali tentang Mahabharata. Jelas ya.